dan semangat ya, dan segala aktivitas yang sahabat harapan lakukan semoga berjalan sesuai dengan harapan dan juga keinginan. Amin. Sudah hadir di studio podcast Kelas Harapan 24 di pagi hari ini luar biasa di tengah kesibukan yang dahsyat, tapi beliau masih bisa menyempatkan hadir di studio Harpa. Langsung saja akan Pak sapa di pagi hari ini. Assalamualaikum Kang Dede. Waalaikumsalam. Minum dulu, minum. Ya, insyaallah. Ais. Mantap. Kabarnya gimana Kang Dede? Alhamdulillah baik, Kang Faiz. Baik. Nah, baik. Jadi ini sedikit informasi nih buat sahabat harapan semua. Kang Dede ini adalah sekarang sudah jadi mantan berarti ya? Iya. Mantan atlet BMX nasional. Dan juga ini selain sebagai mantan atlet BMX nasional, ini juga sebagai owner dari clothing brand ZFF. Ini buat teman-teman yang di Serang, di Banten udah nggak asing ya dengan ZFF ya. Ini brand clothing yang lumayan hits dan punya nama di Banten gitu kan. Masya Allah sudah hadir, dan juga pengurus HIPMI dan juga Kormi Kota Serang. Itu banyak banget itu ya, owner ya, atlet juga gitu kan ya, sekarang juga pengurus organisasi HIPMI. Itu gimana tuh kan ceritanya? Sebenarnya awalnya ya dari atlet. Ketika menjadi atlet, terus sering di branding, di endorse sama brand-brand luar. Berpikir kenapa nggak menciptakan produk sendiri, menciptakanlah produk JTF asli sendiri, terus digunain sendiri. Dan sampai sekarang dipanggil sama beberapa organisasi untuk terlibat di dalamnya gitu. Wah, mantap. Kalau Faiz, pertanyaan berikutnya, lebih enak jadi owner, lebih enak jadi atlet, atau ikut di organisasi? Ini pertanyaan berbahaya. Gimana ini? Sebenarnya semuanya itu berkesinambungan. Gitu. Ketika menjadi owner akan lebih baik mengikuti organisasi-organisasi itu menjadi kendaraan si brand itu sebenarnya, kendaraan si personal branding guanya gitu sebenarnya. Kenapa? Karena dengan organisasi itu kita banyak ketemu orang, ketemu orang-orang yang lebih dari kita bisa lebih belajar. Ke situ sih larinya organisasinya sebenarnya. Terus kalau si owner kan adalah untuk menciptakan pride terhadap produk yang diciptakannya. Ketika kita kenal dengan ownernya, mereka akan lebih bangga membeli produknya. Gimana sih cara memperkenalkan si ownernya? Itu lewat organisasi kayak gitu. Siap. Jadi pertanyaannya gak tanpa jawaban tuh tadi. Karena kan pertanyaannya lebih enak mana tuh? Lebih enak jadi owner, jadi atlet, atau ikut organisasi? Berarti tanpa jawaban ya. Tanpa jawaban. Nah, kalau kita lihat sekarang kan atlet ini cukup dimanjakan gitu ya Kang Dede. Artinya banyak sarana olahraga yang bisa digunakan dan lain sebagainya. Kalau untuk BMX ini seperti apa sih Kang Dede sejauh ini, perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah? Yang dulu banget angkatan bola 2008 memang sulit. Tapi secara tidak langsung mereka support, tapi tidak banyak. Nah, ketika sekarang ada hasil-hasil yang sudah dibuktikan, jadi pemerintah lebih melirik, lebih memfasilitasi lah. Seperti kemarin kita diberangkatkan ke Palembang, ada kejuaraan nasional, ada bawa 2 medali gitu. Terus nanti di bulan depan juga ada Porprov, kita harus siapkan atlet BMX untuk kejuaraan di Tangerang. Terus di Desember, karena kebetulan salah satu owner JTF juga ada di luar, di Australia, sedikit memberikan undangan untuk mau membawa atlet Banten supaya nyentuh ke internasional. Atlet Banten nyentuh internasional ini sudah terbukti. Kang Herwan Waria asli dari Banten yang sudah go internasional. Keren banget Kang Herwan Waria, ini luar biasa. Nah, berarti kalau begitu Kang Dede harus berprestasi dulu baru diperhatikan dong. Secara tidak langsung seperti itu. Secara tidak langsung seperti itu. Jadi kalau yang belum berprestasi nggak diperhatiin dong? Iya, kurang. Perhatiannya kurang. Siap, Kang Dede, balik ke ZFF, brand clothing yang rasanya menjadi kebanggaan untuk anak-anak muda di Serang, di Banten terutama. Rasanya itu kalau Faiz main ke daerah-daerah di selatan gitu ya, di Lebak, kemudian di Banten bagian selatan, itu ternyata yang pakai kaos ZFF itu banyak gitu kan.
suatu kebanggaan nggak sih ini produk ZTF ini bisa dipakai banyak orang di Banten? Bangga banget sebenarnya. Kenapa? Ketika gua sama Hero menciptakan satu produk, tidak memikirkan itu dibeli sama orang sebenarnya. Awalnya menciptakan produk itu ya untuk si komunitas itu sendiri. Tapi ketika ada nilai plus yang diambil sama konsumen, mereka bangga menggunakan, oh itu kebanggaan besar buat kita sebenarnya. Dan ternyata ini teman-teman produk ZFF brand clothing gak cuma warga Indonesia aja yang pakai. Itu soalnya Faiz lihat tuh banyak orang-orang luar kan bisa kelihatan kalau orang bule bayar rambutnya pirang gitu kan. Itu pakai kaos ZFF, gimana ceritanya Kang Dede? Kenapa pasar kita itu tidak terbatas? Karena kekuatannya dari komunitas. Kita tidak bisa menutup mata, komunitas BMX ada di semua daerah, ada di semua negara. Betul. Ketika kita melahirkan sebuah merchandise dari si organisasi komunitas BMX ini, otomatis komunitas di sana ingin memiliki merchandise komunitas BMX Indonesia. Itu sebenarnya kekuatannya di situ. Makanya si produk-produk kita ada di Singapura, ada di Kanada, ada di Malaysia, ada di Australia. Kenapa? Karena itu di semua negara pasti punya komunitas BMX. Orangnya belum ke Kanada, bajunya udah nyampe Kanada. Keren. Yang buatnya nih masih di Serang nih, tapi bajunya udah nyampe ke Kanada, ke Singapura, ke Australia. Ini luar biasa gitu kan ya. Tapi di balik tadi menarik, artinya memang banyak komunitas yang mendukung ZFF itu sendiri. Awalnya kan ZFF BMX ya, brand clothing ini, kemudian akhirnya tahun berapa tuh Kang Dede akhirnya dipersingkat menjadi ZFF aja. Kenapa itu? Akhirnya dirubah, artinya dihapus tuh BMX ujungnya. Awalnya memang dari komunitas BMX, si ZFF BMX itu 2009 terbentuk, terus diresmikannya 2012-2013 deh kalau nggak salah, pertama ada story itu. Terus masih ada nama BMX-nya. Ketika 2014-2015 gimana sih untuk menyentuh semua? Karena ada beberapa persen yang orang sedikit tidak ingin ada BMX-nya nih. Ketika dia berbicara komunitas A, komunitas B. Gimana caranya produk kita bisa tersentuh sama mereka? Kita hilangkan itu. Tapi tetap sisi promosi kita tidak bisa meninggalkan si BMX karena yang tadi bilang market komunitas itu besar. Siap. Jadi memang berangkat dari sana, akhirnya yang tadinya brand ini eksklusif berubah jadi inklusif gitu ya. Yang tadinya eksklusif banget untuk teman-teman yang suka dengan BMX, akhirnya karena banyak permintaan dari komunitas lain untuk tidak mencantumkan nama BMX gitu kan ya, akhirnya jadi ZFF. Tapi ini teman-teman sedikit informasi juga buat sahabat harapan, ternyata penamaan ZFF itu menandakan brand ini cinta banget dengan lokal. Serang gitu kan. Itu boleh diinformasikan nama ZFF Kang Dede. Oke, nama ZFF itu lahir dari nama komunitas. Awalnya itu 0254. Kode area Serang. Ketika kita berpikir, oh ini nama komunitas, kenapa nggak dibuat nama brandnya apa ya di bahasa Inggris ini? Jadi 0254. Terlalu panjang ya, kita ambilin penggalan depannya aja nih, jadi ZFF sebenarnya. Lahirlah sebuah brand itu. Wow. Jadi ZFF adalah 0254. ZFF 0254 kode area Kota Serang. Sebangga itu menjadi masyarakat Kota Serang Kang Dede. Bangga banget. Kenapa? Karena yang tadi gue bilang, ketika gua Heru kompetisi keluar kota, nama Kota Serang nggak bisa lepas. Ketika pemerintahnya tidak support sekalipun, pemerintah tidak support, tetapi di belakang kota dan provinsi tetap harus nempel, nggak bisa kita lepas begitu aja. Ditambah ketika gua sama Heru menciptakan sebuah produk, bukan cuma melahirkan sebuah produk, tapi ada kebanggaan tersendiri untuk si kota kelahirannya, yaitu dari nama itu. Jadi ketika nyampe di luar negeri, di kota manapun, orang nanya ZFF artinya apa sih? Itu tuh kode area Kota Serang. Itu udah pesannya nyampe tuh, Kota Serang. Mereka akan tahu Kota Serang melahirkan sebuah produk yang lebih. Siap. Nah, untuk sampai di titik ini kan teman-teman sahabat harapan ya, Kang Dede yang awalnya berdarah-darah banget gitu kan, yang awalnya masyarakat Serang baca mungkin nggak tahu apa ZFF, tapi sekarang bajunya udah dipakai di mana-mana gitu kan. Apalagi salah satu pendirinya Kang Heru Anwari juga dulu sempat main di TV ya, TV nasional yang nggak jauh dari BMX. Tapi memang di balik itu semua, sebelum sampai dengan saat ini perjuangannya nggak mudah ya. Betul. Mau lomba istilahnya harus ngapain? Mungkin bisa cerita sedikit Kang Dede. Bener banget sih. Perjuangannya nggak gampang ya, Nis ya.
ketika kita ingin menunjukkan bahwa dari BMX ini kita bisa nih, gue ingin menunjukkan bahwa BMX itu industrinya besar banget, dari hulu ke hilirnya banyak banget, bukan cuma melahirkan prestasi tapi industri, bisnis dan lain-lain. Tapi perjalanan itu nggak gampang, ngajalanin dari 2008 sampai sekarang tuh wah, manisnya, pahitnya, asinnya semua udah udah luar biasa lah. Berarti kalau 2008 sampai dengan sekarang udah 14 tahun ya. 14 tahun ZFF hadir di Provinsi Banten, ini luar biasa ini. Yang pakai brandnya tadi sudah Faiz informasikan di awal juga teman-teman, ini gak cuma warga Banten tapi juga bahkan warga Kanada, warga Singapura dan juga warga Australia. Faiz nggak bisa ngebayangin Kanada itu gimana ya. Karena kemudian akhirnya sekarang berarti kalau untuk jadi atlet kan sudah tidak lagi kayak karena mungkin faktor usia juga gitu kan. Bagaimana Kang Dede menumbuhkan semangat untuk yang muda-muda nih untuk tetap semangat mereka? Kenapa gue memutuskan untuk gue nggak lanjut untuk berkompetisi? Karena gue lebih memikirkan adalah generasi. Gimana sih caranya si Serang tetap melahirkan hero-hero yang lain, atlet-atlet yang lain. Kalau dari si orang-orang seniornya ini tidak bergerak, tidak menggerakkan, itu nggak akan lahir tuh penerus. Makanya gue berpikir gue akan lebih mengurusi teman-teman atlet nih agar terus mau berlatih, agar terus mau bertanding ke setiap kota. Dengan gue lebih ikut ke organisasi tadi, ada Kormi kan. Kormi itu kan Komite Olahraga Rekreasi. Jadi gue masuk di dalamnya untuk membawa teman-teman atlet ini menjabatannya bahwa kompetisi di sana aja, di sini, di sana mudah untuk mereka datang dan akses gitu. Siap. Jadi memang kenapa memutuskan untuk tidak lagi menjadi fokus sebagai atlet karena untuk regenerasi ya. Kalau kita terusan main kasihan yang di bawahnya. Ini pertanyaan berikutnya sebelum break ini teman-teman sahabat harapan, kira-kira omset ZFF per bulan itu berapa sih Kang Dede? Jangan mana-mana, setelah yang satu ini masih segera kembali tetap di podcast Lasarma. Masih bersama saya Faiz Ginanjar dan tentunya masih bersama dengan narasumber yang luar biasa Kang Dede. Tadi sempat pending ya, Dede ya. Ini kan kalau ngomongin brand clothing ZFF, brand besar asli Serang, asli Banten yang hampir sebagian besar anak muda terutama ya. Ketika ditanya tahu ZFF nggak, Faiz rasa 90% tahu lah. Kalau untuk anak muda ya, pasti tahu. Tentu biasanya berbanding lurus tuh antara tingkat apa ya istilah tingkat kepercayaan orang terhadap sebuah brand dengan pendapatan per bulan gitu Kang Dede. Kira-kira pernah tembus rekor di angka berapa satu bulan penjualan ZFF? Itu sebenarnya sejarah banget ya, dan gak nyangka sampai sebesar itu. Yang tadi gue bilang membuat brandnya ya sebenarnya nggak diseriusin awalnya, hanya menjadi merchandise komunitas. Tapi kenapa orang sampai segininya bangga menggunakan merchandise BMX ini gitu. Di tahun 2016, 17, 15, 16 sampai 17 itu omset terbesar kita sebenarnya. 2015, 16, 17 3 tahun ya, itu omset terbesar. Kenapa? Karena 2012 baru buka toko, 2013, 14 kan masih promosi dan lain-lain. Yes, betul. Jadi 2015, 16, 17 itu mulai gila-gilaan. Ada omset terbesar itu nggak nyangka sih gua main. Ini penasaran banget. Di buy one get one aja 1 jam itu bisa 3 digit 1 jam. Buy one get one 1 jam 3 digit. 1 jam itu gua banyak anjir, gua bilang ini orang sampai ngantri. Terus ya loring toko sampai ditutup, mau nggak mau orang ngantri berebut produk. Ini orang nyari apa sih gitu. Padahal semua produknya sama, toko A, toko B sama, tapi kenapa orang? Di situ gue menyadari bahwa berarti produk itu bukan cuma yang mereka suka gambarnya, bukan yang mereka suka warnanya, tapi mereka ada kebanggaan ketika mereka menggunakannya. Itu nilai plus dari sebuah brand. Itu yang gue ambil pelajarannya sebenarnya. 1 jam 3 digit. Enggak, kalau Faiz hitung-hitungan sebulan aja Kang Dede. Pernah paling lama itu lebih dari 1 M kan? Oh lebih. Karena kalau omset puasa itu bisa berkali-kali lipat. 5 M? Masih di bawah. 4 M setengah berarti ya. Wow, dasar 1 bulan 4 miliar teman-teman sahabat harapan. Segimana uang 4 miliar itu Kang Dede? Enggak tahu ya.
Diplastikin sih bawa pulang. Waktu itu sempet apa ya, nggak nyangkanya waktu itu melakukan apa waktu itu sebagai bentuk rasa syukur lah biasanya. Iya, rasa syukur itu pasti, rasa syukur ya sedekah, terus apa namanya, nyanyiin orang tua itu udah pasti kayak gitu. Tapi dari situ ya tadi gue belajar bahwa oke, produk ini nggak cuma gitu aja bikin produk, banyak yang harus dipikirkan. Salah satu ya gimana caranya menciptakan orang bangga dulu, benar gitu. Jadi ketika orang bangga mau berapapun pasti dibeli harganya. Luar biasa, efek dahsyat ya teman-teman, ini luar biasa nih. Orang bener ketika sudah pride dengan satu produk ini berapapun bakal dibeli. Kang Dede pernah nggak sih pernah jalan kemana gitu tiba-tiba ada ngelihat anak muda gitu pakai brandnya ZFF, kemudian sebagai bentuk apresiasi dikasih sesuatu gitu, pernah nggak? Atau ada apa gitu yang dilakukan? Kalau kayak gitu pernah sebenarnya di jalan sering, kalau misalkan kemana sama anak-anak atau lagi bikin filming BMX ketemu sering kasih gelang, kasih stiker. Mereka kaget kok kasih gelang. Pas ngeliat brandingan mobil di belakangnya ada tuh stiker jadi mereka ini anak-anak BMX. Siap. Jadi memang suka ya melakukan gimmick-gimmick seperti itu. Artinya Kang Dede kepercayaan sudah didapat nih. Artinya orang tuh sudah pride banget dengan ZFF. Yang tugas beratnya adalah menjaga kan sebenarnya. Bagaimana orang yang tadinya sudah pride, sudah bangga dengan brand ZFF, dia nggak akan pergi kemana-mana. Apa yang dilakukan jauh ini untuk menjaga trust itu? Yang dilakukan adalah terus menjaga kualitas si produk itu sendiri, menjaga eksistensi si brand itu sendiri. Lewat apa eksistensinya ya? Lewat dengan filming. Terus ya kita mengikuti pergerakan media sosial, story, reels, feed, kita terus update, melahirkan sebuah produk-produk yang baru. Terus kedekatan si owner terhadap ya tadi organisasi-organisasi, orang-orang yang lain sekitar. Kenapa? Karena orang membeli produk itu 3 hal yang gua pelajari. 3 hal. Orang membeli produk karena 3 hal. Yang pertama adalah dia suka produknya. Yang kedua adalah dia pride terhadap mereknya nih. Ya. Yang ketiga adalah suka sama gambarnya, sebenarnya gambarnya doang. Karena Faiz misalnya masuk ke sebuah mall, lihat, gambarnya gue suka nih. Ya. Tapi kalau produk tuh gini, gue emang butuh ini produk baju. Tapi kalau ada nilai plus yang tadi, gue tahu nih yang punya mereknya ini kedekatannya, pasti beli. Jadi karena kebanggaan, karena memang dia butuh, atau karena produknya, atau memang karena suka gambar. Nah, Faiz pribadi kan termasuk orang yang suka ngamatin nih produk-produk yang dikeluarkan oleh ZFF ya Kang Dede. Artinya dari tahun ke tahun tuh melihat suka produk-produk yang ZFF keluarkan. Kalau dulu tuh 2015, 2016, 2017 tuh rasanya banyak banget produk-produk yang dikeluarkan oleh ZFF itu gambar-gambar, kemudian font-fontnya lebih rumit. Kalau sekarang kayaknya lebih sederhana, nggak banyak gambar dan ya lebih simpel tadi. Kenapa itu? Balik lagi ke market sebenarnya. Jadi yang dibutuhkan konsumen itu apa? Itu yang kita sajikan sebenarnya. Berapa persen kita mengikuti pasar? Yang lagi ngehits nih gambar apa kita ikutin berapa persen? Tapi identitas yang tadi kita nggak bisa lepas. Kita tetap harus berikan kebutuhan konsumen yang dibutuhkan. Contoh, mereka lebih suka font yang simple, ya udah kita kasih cuma pilihan warna bajunya gitu. Terus ada orang yang suka cuma logo aja, ya udah. Itu sebenarnya market yang sangat kalau gue melihatnya membingungkan dalam arti ini. Ketika segmen orang ini lagi gambar motif A, motif B, motif C, tapi dia kenapa suka ini ya? Padahal cuma tulisan logo ZFF, kenapa mereka suka? Dan itu yang paling laris, sudah menghabiskan berapa puluh ribu produk kalau terhitung dari 2013 itu sebenarnya. Betul. Jadi kalau Faiz pribadi melihat item-item yang dikeluarin sama ZFF, baik itu t-shirt, hoodie, jaket gitu kan, itu simpel-simpel banget. Maksudnya desainnya nggak proud gitu kan. Artinya dia sederhana tapi rapi ya. Benar. Ada pertimbangan khusus nggak sih untuk mengeluarkan satu produk dengan font khusus? Berapa hari itu biasanya? Oh, kita perlu yang ini. Kalau yang gue pelajarin dari menciptakan produk itu adalah ada 5 hal sebenarnya yang gue pelajarin. Yang pertama, apa yang mau kita buat dulu. Ketika kita sudah tahu apa yang kita buat, contoh kita mau buat baju, gambarnya belum kita kepikiran nih, gambarnya apa. Yang kedua, kita harus punya pertanyaan, siapa
yang pasar yang mau kita kasih nih, yang mau kita berikan nih produk kita. Dari situ kita bisa menentukan gambarnya nantinya. Siapa contoh anak kuliah, anak SMA, anak SMP atau anak SD sekalipun, gitu, atau cewek marketnya. Terus dari situ baru kita lari ke ketiga, kapan mau kita launchingnya. Contoh kalau misalkan di Agustus, oke, berarti warnanya kalau nggak hitam putih. Agustus? Iya, kenapa? Karena kemerdekaan, warna bendera merah putih itu lagi rame nih di Agustus nih. Gitu. Apa, siapa, kapan, di mana kita mau keluarin produknya, di media sosial kah, di offline store kah, atau di expo kah? Itu sebenarnya ketika melahirkan sebuah produk nggak gampang. Yang tadi itu poin-poin ini harus kita pelajarin dulu, baru ketika melahirkan produk itu pasti akan habis. Yes, jadi memang nggak konyol ya, iya. Nggak konyol, jangan egois juga begini. Misalkan pribadi company suka banget dengan font ini, gambar yang ini, maksain tuh akhirnya buat produk ZTFM yang itu dan itu bisa berakal, bisa tidak berputar karena apa yang kita suka belum tentu orang suka. Betul, apa yang tentu kita suka belum tentu orang lain suka seperti itu. Jadi memang perlu pengamatan yang panjang dan lain sebagainya. Nah, jadi kan sekarang kalau lihat market kan berubah banget nih. Benar. Kalau 2011 orang pengen produk ZTFM ya datang ke store, orang pengen produk ZTFM ya datang offline gitu. Artinya kalau sekarang kan nggak begitu ya modelnya. Marketnya sekarang sudah berubah dengan transformasi digital yang luar biasa ini sahabat-sahabat. Artinya teman-teman ZTFM juga harus menyesuaikan itu, tidak. Dan sekarang rasanya nggak harus punya store ya. Yang penting online-nya jalan. Kalau teman-teman ZTFM mensiasati ini seperti apa perubahan market ini? Kalau yang gua rasain dari si brand ZTFM ini adalah di 2019. 2019 itu kebetulan kita toko di Cijawa kan pindah. Otomatis kita akan lebih memaksimalkan online. Sebenarnya dari sebelum kita udah punya website, terus bisa jualan online di Facebook. Cuma ketika ada marketplace, marketplace banyak lah, Shopee, Tokopedia dan lain-lain, kita mengikuti itu. Ditambah pas ada pandemi, orang tidak bisa keluar nih, dibatasi. Gimana caranya untuk tetap menyampaikan produk kita ke mereka? Lewat media sosial. Kita ikutin pergerakan media sosial, promonya seperti apa, penyampaian produknya seperti apa di 2020, 2021 dan sampai sekarang sebenarnya. Jadi produk-produk kita itu bisa didapetin dengan mudah lewat di aplikasi-aplikasi tadi. Aplikasi-aplikasi yang memang saat ini sudah teman-teman download di HP, di Shopee, di Tokopedia, di Bukalapak dan sebagainya, langsung aja cari toko ZTFM, di situ sudah ada. Karena kalau cuma ngandelin offline doang rasanya agak berat ya sekarang ya. Pokoknya pergerakannya gua rasain itu di 2020 sampai sekarang itu orang tuh sudah lebih simple online, tapi tidak meninggalkan sisi offline. Yang gua ambil pelajaran bahwa sebuah brand ketika punya store itu akan menjadi identitas dan rumah brand itu sendiri. Yes, betul. Jadi kalau ada toko, orang akan lebih bangga membeli produknya karena ada rumahnya. Betul. Gitu. Yes. Jadi ketika marketnya bergeser, kalau gua kenapa tetap harus ada toko? Karena tadi ada rumahnya, ada identitasnya. Yes. Gitu. Ketika orang lewat melihat, oh ini tokonya. Yes. Jadi artinya kalau untuk toko, untuk apa istilahnya tempat gitu ya, tempat kumpul base camp lah, itu ZTFM tidak akan pernah meninggalkan itu. Walaupun misalkan begini, dalam 1 bulan yang belanja di online 1000, yang di offline 1, tapi tetap harus ada ya. Tetap harus ada ya tadi identitas. Karena market Banten itu, ini yang lucu, market Banten itu sebenarnya yang lebih besar di luar Serang. Di luar Serang. Oh ya, mana Gelang Rangkas, Labuan, Saketi, Labuan, Cibaliung, daerah selatan. Itu mereka lebih bangga ketika mereka datang ke Serang dan berbelanja. Beda ketika orang Serang atau orang sininya ya mereka masih online. Tapi orang sana, contoh bulan puasa deh, mereka berbondong-bondong datang ke Serang, belanja. Ya. Padahal bisa online ya. Kenapa? Karena mereka lebih bangga ketika masuk ke tokonya dan berfoto. Oh, gua datang nih ke toko ini. Kang Dede untuk sampai dengan saat ini kan tentu Kang Dede dan Kang Heru mungkinnya ada coachingnya, ada gurunya. Siapa sih orang yang paling berjasa mungkin bisa disebutkan sampai buat ZTFM sampai dengan saat ini gitu, besar gitu. Banyak sih, banyak banget teman-teman yang terus sampai sekarang support ya. Terus orang-orang di balik layar ZTFM atau lebih, kalau gua sama Heru nyebutnya ya ini family keluarga besar ZTFM sampai kapanpun. Karena yang tadi gue bilang, ZTFM itu lahir dari sebuah komunitas, bukan dari 1 orang 2 orang. Lahir awalnya, cuman menjadikan brand ini adalah
gue sama Heru bahwa ya tadi gue disupport sama brand orang memutuskan ini menjadikan sebuah brand, menjadikan sebuah industri yang besar, mengangkat Kota Serang, mengangkat teman-teman semua. Makanya ketika Faiz bertanya siapa orang yang sangat berpengaruh, semuanya berpengaruh, sangat berpengaruh sebenarnya. Cari aman ya. Takut gak ada yang kesebut sakit hati dan lebih baik semuanya. Nah, kalau pertanyaan tadi kan artinya orang-orang yang cukup berjasa. Kalau sampai dengan titik ini ada nggak sih orang yang selalu istilahnya apa ya? Kalau di infotainment haters ya gitu. Artinya apaan sih ZTF, apaan sih deh lu mendingan udah lu kerja dulu nih jadi PNS gak usah dagang sekarang. Ada sih kata-kata itu cibiran-cibiran seperti itu? Banyak banget hal-hal seperti itu tuh banyak banget yang kita terima dari perjalanan gua menciptakan sebuah brand, menjalankan brand ini banyak banget. Tapi hal itu tidak membuat gua dari dulu kecil. Kenapa? Karena itu yang membuat gua jadi lebih tumbuh. Tempaannya yang membuat kita tumbuh. Karena gua pernah dikasih tahu pesan yang sangat gua pegang. Jangan pernah berhenti belajar dari kehidupan. Karena kehidupan tidak akan pernah berhenti mengajar untuk kita sebenarnya. Jadi ketika ada orang kayak gitu, itu sebenarnya ngajarin kita semua sebenarnya. Siap. Pernah ada kalimat apa yang sampai sekarang masih membekas kan Dede? Terkait haters? Banyak banget. Udah kayak artis ya banyak hatersnya. Ya soalnya kalau artis harus ada haters. Sudah pasti hukum alamnya yang gua alami kayak gitu ketika orang ada yang membenci, ada yang menghujat dan lain-lain. Ya udah pasti kita makan bukan siapa-siapa ya. Rasulullah aja paling mulia dihujat tidak bahagia kita. Siap. Jadi ya terus jalan aja. Terus nggak usah mundur gitu ya. Siap. Nah Kang Dede untuk teman-teman yang mungkin anak-anak muda nih yang baru akan mulai bisnis gitu kan, baik ya bisnis apa aja kan, nggak harus baju gitu, nggak harus brand clothing, bisa yang suka passionnya mungkin fotografer dan lain sebagainya. Apa sih mungkin pesannya dari senior mungkin yang lebih dulu berbisnis gitu kan, seperti apa Kang Dede? Sedikit pesan sebenarnya. Gua pesan-pesan ini dapat dari perjalanan hidup, dari organisasi HIPMI. Ini kan himpunan pengusaha muda. Jadi gue di dalam circle anak-anak muda yang mempunyai bisnis atau menjadi seorang pengusaha. Bahwa lahirnya seorang pengusaha itu dari jiwanya sendiri sebenarnya. Ketika dia suka dengan satu hal, tekuni, jangan sampai keluar jalur sampai di mana titik yang kamu inginkan. Kenapa? Karena apapun yang kita sukai, apapun yang kita jiwai, ketika kita lakukan tidak akan merasa berat. Siap. Karena kalau melakukan dari hati itu akan terasa ringan ketimbang bukan dari hati terpaksa itu kan lebih beban gitu ya Kang Dede. Jadi artinya kalau boleh memilih lebih baik bekerja misalkan ditawarin di perusahaan yang besar banget gitu dengan gaji 2 atau 3 digit atau lebih mengembangkan ZTF tetap JTF. Karena sesulit apapun ya tadi gue merasa nikmat. Karena itu yang gue suka, yang ada di hati gue. Siap, jelas 1 jam 3 digit pendapatannya ZTF dahsyat dan semoga nanti ulang lagi ya. Amin insyaallah. Di 2022 momentum. Oh iya, satu lagi pertanyaan. Kemarin pandemi sempat itu pasti. Pandemi itu ibaratnya yang mencuci kita semua industri, semua orang ya. Dari situ kita di-restart kembali untuk terus gimana caranya bertahan, gimana caranya tumbuh. Itu ditempa banget tuh seorang pengusaha di pandemi. Dan ketika 2022 kembali ada Activity Expo, sudah bisa dilonggarkan, itu menjadi challenge baru juga untuk gua untuk lebih gimana caranya menyampaikan produk JTF diterima lagi sama orang, lebih lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Karena setelah dampak pandemi kan orang yang tadi berubah jadi digital semua. Nggak yang datang ke toko, tapi gimana caranya orang tetap datang, tetap mau berbelanja ke toko, itu challenge-nya. Siap. Jadi buat para pengusaha pandemi itu kayak cucian ya, ngebersihin lagi ya, pasti terdampak ya. Pandemi kan mikirnya makanan ya. Bagaimana cara bertahan hidup? Kemudian terakhir mungkin 3 kata untuk ZTF. Inspire the world sih. Inspire the world, menginspirasi dunia. 3 kata untuk Kelas Harpa. Untuk Kelas Harpa apa ya? Dadakan banget nih Pak Istana. Tahu bulat ya satu. Untuk Kelas Harpa adalah keren, inovatif dan kebanggaan Banten. 4 kata, bukan 3 kata. Siap. Terima kasih Kang Dede sudah hadir di podcast Kelas Harpa. Semoga terus bisa menginspirasi banyak orang ya, dan ZTF terus berkibar gitu kan ya.
atlet BMX dan juga di organisasinya juga tetap tumbuh. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan. Faiz pamit, Ceng dari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi lagi, yoi.